Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabi alisidqi wal wafa. Ikhwafila rahimakumullah, rekan-rekan semuanya, para mahasiswa yang dirahmati Allah SWT. Kita melanjutkan tadabbur kita terhadap surah Luqman. Kali ini kita sampai di ayat yang ke-7 ya. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Ayat ke-7 ini menjelaskan lebih lanjut karakter dari orang yang yashtari lahwal hadis kemarin ya. Jadi orang yang ketika turun Al-Quran kepadanya punya kesempatan sebenarnya untuk mendengarkan dan mengikuti petunjuk Al-Quran, tapi malah kemarin yang pertama dia justru membeli lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikannya olok-olokan ya. Jadi bikin saingan terhadap Al-Quran untuk menghinakan Al-Quran ya. Persis seperti kejadian hari ini ya, kita dikejutkan kembali lagi, tidak selesai-selesai ya. Bening Quran pertama di Sweden, terus di Copenhagen, seminggu setelahnya mungkin ya. Terus menerus ekstremis kanan, sayap kanan di orang Danish sama keturunan Danish Sweden ya. Yang menariknya diizini oleh Prime Minister, oleh kerajaannya, oleh negara Swiss ya. Dan ini tentu menjadi hal yang menarik ya. Namun ketika ada orang yang mau melakukan pembakaran kitab Taurat, tidak diizinin ya. Jadi sekitar berapa? Seminggu yang lalu lah ya, atau berapa hari yang kemarin. Jadi memang ada orang yang wayattakhidha huzwa, kata Al-Quranul Karim ya. Jadi atas nama freedom of speech, mereka mengizinkan melakukan pembakaran Quran dan bahkan diproteksi oleh para polisi di depan kedutaan Turki di Swiss, ingat saya ya. Tapi tentu ini adalah bukan freedom of speech, tapi freedom of hypocrisy ya, dan akan menimbulkan culture of insult ya, budaya saling melecehkan satu sama lain, menghinakan satu sama lain, dan seterusnya. Oke, ayat ke-7 ini melanjutkan karakter dari orang yang berpaling dari ayat Allah SWT. Oke, mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra wa basyirhu bi'adzabin alim. Wa idza, dan apabila, kita sudah pernah menjelaskan ya, kalau ada kemungkinan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, Quran itu menggunakan 3 huruf ya, ada in, ada idza, ada law. Kalau in itu tusta'malu liftiradi untuk dikerjakan atau digunakan untuk sesuatu yang mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Qad yaqa'u atau waqad la yaqa' ya. Jadi ada 2 posisinya, bisa terjadi, bisa tidak terjadi, 50-50 kalau in. Kalau law tidak mungkin terjadi. Lah kalau an fungsinya ada, kalau idza fungsinya adalah tusta'mal lima yaqa'u katsiran au sayaqa'u la mahalah. Jadi idza itu dipakai untuk sesuatu yang sering terjadi atau pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak. Jadi fungsi dari idza itu. Yang menarik, kenapa Quran kok menggunakan wa idza bukan wa in? Kok bukan wa in tutla alaihi ya? Kalau wa in tutla kan berarti 50-50 kejadiannya.
bisa dibacakan, bisa tidak dibacakan. Tapi kalau menggunakan idza berarti pasti akan terjadi, sering kerap terjadi, atau ini akan pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Nah, kenapa? Karena ini Quran itu akan terus-menerus dibacakan, akan terus-menerus disampaikan, dan pasti akan terjadi ini, gitu. Kejadian ini pasti akan terjadi, tidak mungkin tidak, gitu. Kata Al-Quran, ya, di surah Luqman ini. Kenapa ini? Nggak muncul. Oke, balik lagi. Jadi itu yang pertama ya. Wa idza tutsla, kalimat yang dipakai lagi-lagi menarik menggunakan fi'il mudhari'. Biasanya kita ini kalau seringkali juga di Al-Qur'an menggunakan fi'il madhi. Misalnya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu misalnya. Ini ndak wa idza tutsla alaihi. Penggunaan fi'il mudhari' di sini lidilalah ala tiqrarit tilawah alaihi. Ini untuk menunjukkan bahwa dia dibaca berkali-kali. Pengulangannya terjadi, repetisinya terjadi berkali-kali. Nah, kenapa kok digunakan fi'il mudhari'? Ya, selain untuk menunjukkan adanya repetisi, yang kedua, sesuatu yang diucapkan berkali-kali itu sebenarnya menuntut ta'ammul. Nuntut untuk orang itu merenungkan, kan gitu. Kita ini kalau diomongin berkali-kali, itu kok nggak punya efek apapun, itu kan keterlaluan. Ya kalau sekali orang mungkin tidak ngambil pemikiran, mungkin masuk akal lah. Karena saya cuma diberitahu satu kali, ya lupa saya. Tapi kalau berkali-kali diingatkan, tapi kok nggak punya efek, itu keterlaluan. Ya. Karena pengulangan itu, anna tiqrar tilawah yad'u ila ta'ammul. Ya, mestinya orang itu berangan-angan, berimajinasi. Iya ya, kenapa dia kok ngulang berkali-kali? Kan begitu toh? Ya, mesti begitu. Ya, jadi sesuatu yang terjadi secara repetitif itu mestinya akan melahirkan imajinasi. Ya, mestinya begitu. Makanya kalau sampean kepingin punya imajinasi, lakukan berterus-menerus. Lah nanti akan muncul imajinasinya. Ya, itu prinsipnya begitu. Quran itu menarik ya. Satu, menunjukkan kejadian ini pasti akan terjadi karena itu menggunakan idza, dan tutslanya menunjukkan ini berkali-kali dan mestinya menuntut kita ta'ammul ya. Karena itu biasanya sekarang ngetren ya, banyak kitab ditulis dengan judul ta'ammulat ya, kayak renungan-renungan terhadap Al-Quranul Karim selain tadabbur. Banyak sekarang buku-buku baru itu menggunakan istilah ta'ammul. Oke. Wa idza tutsla alaihi ayatuna, apabila dibacakan ya kepada dia, orang yang kayak kemarin itu mayashtari itu, ayat-ayat kami, sikapnya diurut oleh Al-Quran. 1, walla. 2, mustakbiron. 3, ka'alam yasma'ha. 4, ka'anna fi udhunaihi waqra. Ini menunjukkan progres dari orang yang melupakan ayat Allah SWT. Di surah Yasin kita melihat bahwa orang itu terhadap kitab suci atau terhadap Al-Quranul Karim, konteksnya ya, itu 2 saja sebenarnya. 1, dia ghafil, dia ghaflah terhadap Al-Quranul Karim, tidak peduli, karena itu dia menjauh. Atau dia sombong, jadi orang itu berpaling dari kitab suci atau dari ajaran Allah itu pasti ya karena 2 hal itu. Kalau dia tidak lalai, tidak peduli, tidak punya akses atau tidak peduli atau apa sajalah, tapi intinya adalah dia tidak punya kepedulian terhadap Al-Quranul Karim. Poin yang pertama. Poin yang kedua, atau dia sombong. Yang susah yang mana? Yang kedua tentu saja. Orang itu kalau lalai dari Al-Quran, mungkin karena aksesnya dia susah untuk mendapatkan, atau mungkin dia terlampau sibuk sehingga tidak punya akses untuk bisa mengenal Al-Quranul Karim. Orang ini kalau nanti dia punya waktu, dia akan sadar
Nah, tapi yang kedua yang menarik, kalau orang itu sombong, wah itu yang paling parah. Karena itu kalau di surat Yasin, bagian pertama surat Yasin itu bicara tentang Al-Quran dan orang yang lupa. Ya. Tetapi di akhir bicara tentang Quran dan orang yang sombong, kata Al-Quran Karim. Ya. Dan dua itu penyakit semuanya. Sekarang kita lihat, ini dua-duanya. Ini lihat yang pertama ya. Apabila dia dibacakan ayat-ayat Allah SWT, yang pertama, walla, dia berpaling. Ya. Turning away, ya, dia berpaling dari Allah dari ayat-ayat Allah SWT. Lah, orang yang berpaling itu kemungkinannya dua, ya. Jadi ada tauliyah itu, keberpalingan orang itu, ada yang ghairu mustakbir sama yang mustakbir. Ada yang dengan sombong, ada yang tidak dengan sombong. Seperti yang pertama itu. Ada orang yang berpaling seperti model yang pertama. Berpaling, kenapa tidak ada waktu? Berpaling, kenapa kamu itu loh, kenapa tidak pernah ngaji? Maaf Ustaz, saya tidak ada waktu. Kenapa? Sibuk misalnya. Kayak ya Mas Wehaki ya, tapi sekarang udah tidak sibuk Mas Wehaki. Alhamdulillah ya. Imam Baihaqi sudah datang, tenang ya. Yang pertama. Atau yang kedua adalah ya karena sombong, karena istikbar. Ya. Perhatikan yang pertama ya. Yang menarik di ayat ini, Allah itu menggandengkan semua sifat-sifat yang jelek. Sifatun qabih. Yang pertama walla, itu sudah sifatun qabih. Ditambah lagi dengan istikbar. Tumpuk-tumpuk, ziyadah fil qubhi. Ya, jadi tambah lagi kejelekan lagi, tambah lagi kejelekan lagi. Masya Allah ya. Dan itu juga menunjukkan gradasi atau pergerakan ruhani seseorang. Kalau orang itu nanti berpaling dari ayat-ayat Allah SWT, step berikutnya setelah melakukan tauliyah, pasti dia istikbar. Nah, menarik, Quran tidak menggunakan kibir, menggunakan istikbar di ayat ini. Istikbar itu kan ada tambahan sinnya, tau rek? Sin itu litolab. Ya, litolab itu kita seeking. Ya, tolab itu kan untuk, biasanya kalau kita mengartikan mencari, lah gitu tuh. Orang yang mencari, atau gini bahasa mudanya, orang yang berusaha untuk kelihatan sebagai orang yang besar, padahal dia kecil. Nah itu namanya istikbar. Ya, seperti nggak sogeh tapi semogeh, nah, nggak pinter tapi kuminter, nggak kaya, nggak apa lagi. Ya, ini namanya istikbar. Ya, orang kita punya istilah yang bagus. Orang Jawa punya terjemahan yang bagus untuk istikbar itu. Gumede. Nggak tahu saya dalam bahasa Indonesia mengartikan gumede ini. Kita cuma punya satu istilah, sombong. Tapi istikbar itu bukan sombong, gumede. Dia lebih buruk lagi dari sombong. Karena kalau kibir, ya itu takabur itu jelek, tapi istikbar lebih jelek lagi. Istikbar itu dia merasa sombong, padahal dia itu tidak layak untuk sombong gitu. Kita gini lah, kalau ada orang miskin, orang kaya sombong lah, rodok lumayan toh. Ya apa aja lah dia kaya, dia sombong. Wong miskin kok sombong lah gitu toh. Ini namanya istikbar. Nah, di antara manusia saja itu nggak suka dengan yang istikbar. Orangnya disebut dengan mustakbirin, kata Al-Quran kan. Mustakbirin. Nah, yang menarik untuk difikirkan adalah bukan hanya di antara manusia, menurut hakikatnya memang sebenarnya nggak ada yang bisa sombong itu, yang akbar itu, karena hanya Allah SWT. Karena itu sifat Allah adalah Al-Kabir. Ya tak? Kita ngomong paling kaya, berapa sih kekayaan kita dibanding Allah? Kalau yang pinter, nggak ada apa-apanya dibanding, ya semuanya lah ada. Karena itu yang paling bisa dilakukan manusia itu sebenarnya ya memang istikbar. Kenapa kok dipakai istikbar? Karena ini berhadapan dengan ayat Allah. Yuk sampai kapanpun sombong nggak bisa. Yang kamu bisa lakukan hanyalah berusaha sok sombong. Kata Allah SWT, Masya Allah ya. Karena itu digandeng di sini dengan mustakbiron. Jadi hal di situ ya. Jadi dia setelah walla, kemudian mustakbiron dia, Masya Allah. Ya.
Tidak selesai, ka'allam yasma'ha. Masya Allah. Kata Al-Quran, yang ketiga sekarang, ka'allam yasma'ha, seakan-akan dia tidak mendengar. Berarti, liddilalah ala annahu yasma', dia mendengarkan sebenarnya. Tapi, dia merasa seakan tidak mendengar. Kenapa? Fi udhunaihi waqra. Karena ada sumbatan di telinganya. Masya Allah ya, orang itu kalau tidak punya keinginan untuk mendengar, maka seluruh gini ya, semua sebenarnya kan gini, hubungan antara anggota tubuh kita dengan hati kita itu kan sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, kalau hati kita ini kepingin mendengar, tapi telinga kita ini sedang sakit, juga tidak bisa mendengar kita. Ya dah, pingin melihat. Wah, hati kita kepingin melihat, tapi mata sedang katarak, ya tetap tidak bisa melihat. Oke. Yang kedua juga sama, kalau hati kita tidak mau melihat, meskipun mata kita melebarkannya, dia tetap tidak bisa melihat. Di kapak-kapak no ya, kalau hati kita tidak mau mendengar, ya tetap aja, cuman keluar dari, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kanan juga. Ya. Karena dia tidak mau. Itulah kenapa kalau ada orang yang meskipun sudah diocehin macam-macam, kamu bilang apa? Enggak tahu. Kamu kan tadi sudah dibilang, iya saya enggak tahu. Saya enggak mau dengerin dia. Dia enggak mau. Nah itu kata Al-Quran. Kenapa dia begitu? Makanya kata Al-Quran, ka'anna fi udhunaihi waqra. Seakan-akan di telinganya ada sumbatan. Padahal ya enggak ada sumbatan. Apa sebenarnya yang menyumbat? Ya karena tadi diawali dari walla mustakbiran. Orang itu kalau sudah wala mustakbiron, berikutnya kemudian urut. Semua kan awalnya dari hati. Kalau kita pikirkan mustakbiron, istikbar dari mana? Dari hati. Kalau orang sudah istikbar, telinga terkunci. Masya Allah. Orang itu kalau sudah semoge, orang sudah merasa istikbar, seluruh fakultas dari tubuhnya atau anggota tubuhnya akan menyesuaikan dengan istikbarnya. Masya Allah ya. Sama orang yang tawaduk, seluruh anggota tubuhnya juga ikut tawaduk. Masya Allah, hatinya sensitif, telinganya juga mendengar dan seterusnya. Itu yang menarik untuk kita renungkan dengan kalimat ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra. Jadi mereka ini merasa bodoh saja sebenarnya. Ka'anna fi udhunaihi waqra. Di beberapa ayat Al-Quranul Karim kita tidak mendapatkan tambahan kata fi udhunaihi waqra. Ya, tapi di ayat ini ditambahi ka'anna fi udhunaihi waqra. Misalnya di surah Al-Jasiyah. Wailul likulli affakin sirru mustakbiron ka'allam yasma'ha fabashirhu bi'adzabin alim. Tidak ada fi udhunaihi ka'anna fi udhunaihi waqra. Kenapa menarik di surat Al-Jaziyah, meskipun kalimatnya agak sama ya, kenapa Quran kok tidak menggunakan itu indahnya Al-Quran? Kenapa yang di surat Al-Jaziyah tidak ditambahi kata fi ka'anna fi udhunaihi waqra, sementara di ayat ini ditambahi dengan ka'anna fi udhunaihi waqra? Karena di surat Al-Jaziyah gambarannya orang ini mendengar. Ya, kata Al-Quran, wailun, celaka. Ya, likulli affakin, bagi orang yang affak, banyak melakukan perbuatan dusta, ifkun. Ya, affak, orang yang banyak berdusta. Ya, namanya dusta yang memutarbalikkan fakta. Orang kalau sering memutarbalikkan fakta namanya affak. Affak. Ya. Jangan pakai nama ya. Siapa namanya? Siti Affak. Itu pendusta ya. Athim, banyak melakukan perbuatan maksiat. Quran menyatakan yasma'u ayatillah, mereka mendengarkan ayat-ayat Allah. Makanya di sini tidak ada ka'anna fi udhunaihi waqra. Ya, sementara di surah yang kita kaji ini tidak ada kalimat yasma'u ayatillah. Kalimatnya langsung ka'allam yasma'ha. Karena itu ditambahi lagi oleh Allah itu untuk penguatan ka'anna fi udhunaihi waqra. Jadi waqra ini menjadi mani' minas, jadi dia menjadi penghalang dari mendengarkan.
Ka'anna fi udhunaihi waqra fabashirhu bi'adzabin alim. Oke, sekarang kita renungkan kalimat fabashirhu bi'adzabin alim. Menarik. Yang pertama, menggunakan kata fabashirhu. Al-busyra itu mestinya selalu digunakan untuk fil khair, ya toh? Kegembiraan, maka gembirakanlah. Sampeyan kalau mendengar kata gembira, kira-kira diberi yang positif atau diberi yang negatif? Ya positif lah, gembirakanlah dia dengan makan soto, misalnya lah gitu loh. Maksud gembirakanlah dia dengan tamparan, ya tidak mungkin lah. Ya, nah Quran menggunakan itu, fabashirhu itu mestinya digunakan untuk kebaikan. Tapi di sini fabashirhu bi'adzabin. Masya Allah. Bukan fabashirhu birahmatin minallah, tapi fabashirhu bi'adzabin. Kenapa begini ini? Satu, fungsinya untuk istihza, untuk penghinaan. Kita ini kalau mau menghinakan orang begitu. Ya, sampean aja gitu toh. Misalnya kalau ada orang yang paling pendek di kelas, si jangkung, ayo masuk si jangkung, padahal dia paling pendek. Ya, kita melakukan itu. Fungsinya untuk apa? Istihza. Kalau orang ada di kelas kita paling bodoh misalnya, anak-anak sering membuli. Einstein datang, Einstein datang misalnya. Padahal dia paling bodoh. Kenapa? Istihza. Istihza. Lah Quran juga menggunakan itu. Itu karena itu bagian dari sastra bahasa begitu ya. Jadi memang dibegitukan karena kena di hati itu. Ya. Ono wong ndak ayu adure aja ayune. Dia ini kecewa. Bilang aja kalau saya ndak cantik. Kenapa? Karena itu istihza. Itu istihza, ya. Yang pertama istihza, yang kedua untuk shock, untuk membuat kita shocking. Karena kita akan shock kalau kayak begitu itu. Pengaruhnya kuat ke dalam hati itu. Babashirhu bi'adzabin alim. Kalau di ayat yang kemarin, di sebelumnya, azabnya bi'adzabin, masih ingat? Muhin. Ya, bi'adzabin muhin. Di ayat ini, adzabin alim. Kenapa? Nah, ini menarik lagi kalau kita pikirkan. Di ayat berikutnya itu, ceritanya kan tentang orang yang membeli lahwal hadis, kemudian diikuti oleh orang lain yang mengikutinya, kan begitu. Berarti ada berapa orangnya? Ada banyak, kan begitu. Dia melakukan tindakan juga istihza, menghina ayat-ayat Allah SWT. Quran mengakhiri dengan kalimat ulaika lahum adzabum muhin. Kenapa kok muhin? Karena orangnya ya sama sebenarnya, orangnya ini tipikalnya. Tapi menarik, kenapa Allah menggunakan muhin? Karena dia menghinakan Allah beramai-ramai. Ya, dia ngajak orang, terus dia bersama orang itu dia menghinakan agama Allah SWT, huzwa, katakan wa yattakhidhuha huzwa, dia mengolok-olok Al-Qur'anul Karim dan seterusnya. Karena itu bentuk azab yang paling sesuai adalah azab Allah yang juga menghinakan dia. Dan penghinaan itu hanya terjadi ketika ada orang yang menyaksikan. Sama ini ngasih azab yang menghinakan tapi sendirian. Ya nggak bisa lah. Gitu. Karena itu menarik. Karena ini orangnya banyak yang dihukum. Mulai dari yang punya inisiator sama yang followernya. Kalau bahasa Quran, mustakbirin sama du'afa. Ya. Makanya di Quran banyak sekali. Qala alladhina istakbaru ya lilladhina stud'ifu. Kalau Quran menggunakan dua hubungan itu nanti orang masuk neraka. Satu mustakbir, bosnya ya, sama du'afa, orang yang lemah. Nah, menarik, karena itu Quran menggunakan, karena ini orangnya banyak, hukumannya menghinakan. Kenapa? Karena dia melakukan hukuman di hadapan orang. Jadi bukan saja hukuman biasa, tapi hukuman yang humiliating, yang menghinakan kepada orang itu. Nah, yang di sini enggak. Kenapa? Karena ayatnya di sini adalah satu orang. Kalau perhatikan yang tadi itu, ya. Wa idza tusla alaihi ayatuna walla mustakbiron ka'allam yasmaha ka'anna fi udhunai waqra fabashirhu, kata Allah, bi'adzabin alim. Nah, kenapa kok dibedakan? Lagi-lagi karena Allah ingin menggabungkan dua siksaan.
yang akan diberikan kepada orang yang berpaling dari Al-Quran, sombong dan seterusnya, satu muhin, satu alim. Kenapa? Karena jangan sampai ada di pikiran kita, ada orang yang disiksa berupa siksa yang menghinakan, tapi tidak menyakitkan secara fisik. Ya dah, misalnya saya jelek-jelekin mahasiswa saya, misalnya, wah ini bodoh, gini aja nggak bisa, ngapain aja kamu itu, mahasiswa kok kerjanya hina dia. Pulang bunuh diri dia karena terhina dia. Apakah saya memukul dia? Enggak. Gitu? Nah, itu boleh jadi ada azabun muhin tapi tidak alim. Gitu? Ada juga azabun alim tapi tidak muhin. Ya, sama dari jauh tembak mangkel aku nyangar iku jeduar mati. Tapi tidak muhin, hanya alim saja. Lah, Quran itu tidak mau orang yang menghinakan Quran atau orang yang makanya orang yang burning Quran itu kita tunggu aja nanti dihinakan oleh Allah SWT itu. Ya, jadi orang yang melecehkan agama ini, orang yang berpaling sambil sombong, ya, dia akan dapat Allah memastikan dia dapat dua-duanya. Ya alim, ya muhin. Allah, coba bayangin ya. Semoga kita dijauhkan dari dua azab ini ya. Jadi dia dapat dua-duanya itu. Dapat azab yang adab yang jelek ya, azab yang ihanah. Jadi digabungkan antara bainal ihanah wal ilam ya, jadi penghinaan plus apa ngono jenenge penyakitan, bukan penyakitan, namanya penyiksaan yang sangat pedih, kepedihan, gitulah kepedihan. Ya, jadi digandeng oleh Allah SWT, Masya Allah ya, karena biar terasa benar. Nah, mari kita lihat yang sekarang ya. Jadi di sini kita melihat itu ada gradasi dari orang atau martabat ya, maratib ya, dari keberpalingan orang dari Al-Quranul Karim. Yang pertama at-tauliyah ya, anil hikmah, istikbar, habis gitu ka'alam yasma'ha. Kenapa? Karena dia tenggelam dalam ketakaburannya, tenggelam dalam kesombongannya. Karena itu dia tidak mau menoleh ke yang lain, tidak mau berpaling kepada ayat-ayat Allah SWT ya. Ka'anna fi udhunaihi waqra, meningkat lagi setelah dia tidak mau mendengarkan, dia juga seakan-akan telinganya tidak ada. Jadi digabung, karena itu kata Ibnu Hayyan dalam Bahrul Muhit, itu digabung-gabung di sini. Wa tadammanat hadhil ayah, kata dia, ayat ini menggabungkan dari berbagai sisi, kata dia, at-tauliyah anil hikmah, summa al-istikbar, summa adamil iltifat ila sima'iha ka'annahu ghafilun anha, summa al-ighal fil i'rad biqauni, kata dia, digandengkan semuanya oleh Allah SWT 5 hal tadi untuk menunjukkan begitu jauhnya Allah menjelekkan, Allah menggambarkan orang itu kalau berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mengerikan ya, mengerikan. Jadi kalau kita lihat dari awalnya, jadi Quran diturunkan, dia di dalamnya ada hikmah, di dalamnya ada hukum-hukum yang akan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dia tersusun dari susunan yang begitu sangat indahnya, yaitu Quran Hakim. Setelah itu ada 2 kata Al-Quranul Karim. Yang pertama, orang yang akan menerimanya, dan karena itu oleh Allah dikasih hikmah, dikasih hudan dan dikasih rahmah ya. Setelah itu Allah berbicara tentang orang yang justru tidak menjadikan Quran yang kayak tadi itu sebagai sumber hidayah dan sebagai sumber rahmahnya dia, tapi dia melakukan hal-hal yang tadi. Kalau kita urut, mulai walla mustakbiron ka'alam yasma'ha, mulai dari awal tadi ya, yang yastarilah wal hadis dan seterusnya itu ya. Dan untuk mereka, kata Allah SWT, akan mendapatkan azabun muhin dan azabun alim. Kita jadi mengerti ya, jadi apa sih hal yang membuat orang itu berpaling dari ayat Allah SWT? Kalau dari surat Luqman kita belajar adalah entertainment. Sesuatu yang sebenarnya tidak penting ya,
Kalimatnya kemarin adalah lahwal hadis. Nah, orang itu karena lahwal hadis maka dia bisa walla. Urutannya ya, kalau kita urutkan ya. Sebenarnya kan kalau kita pikirkan, kalau ada sumber hidayah, sumber rahmat, kan lucu kalau ada orang tidak mengambilnya itu. Wong ini ada sumber hidayah, sumber guidance, source of guidance, source of rahmah, blessing, dan semuanya membuat hidup kita jadi enak dan seterusnya. Wong kita ini diciptakan untuk bahagia kok. Kita ini diciptakan oleh Allah punya keinginan untuk mencari dan mencapai kebahagiaan. Semua orang tidak kepingin hidupnya susah, nah begitu. Lah Allah memberikan kitab yang dengan itu kita mendapatkan petunjuk dan dapat rahmat. Mestinya orang yang waras mengambilnya. Nah sekarang kita pikirkan, kenapa kok ada orang yang tidak mau mengambil? Karena itu tadi, karena dia masuk ke dalam lahwal hadis. Yang pertama. Ya, kalau orang sudah masuk ke dalam lahwal hadis, bentuknya bisa macam-macam. Bisa film, bisa movie, bisa any entertainment yang membuat kita entertain, kita senang, kemudian kita melupakan Al-Quranul Karim. Nah, kalau sudah kita masuk ke dalam lahwal hadis, berikutnya wallah. Berpaling kita. Berikutnya mustakbiron. Berikutnya ka'allam yasmaha. Berikutnya ka'anna fi udhunai waqra. Berikutnya begitu. Lah ujungnya kamu tidak mendapatkan hudan dan rahmah, tapi mendapatkan adzabum muhinun wa alimun. Masya Allah. Niku rumusnya ya. Rumusnya dari orang yang berpaling pada Allah SWT. Oke. Di ayat yang ke-8 dan ke-9, kemudian sebagaimana kebiasaan Al-Quranul Karim, gaya Al-Quranul Karim itu selalu memberikan komparasi ya, atau muqabalah. Ya, jadi biar apa? Biar semakin masuk ke dalam pemahaman kita. Sesuatu itu kalau dikontraskan itu memudahkan kita memahami apapun saja. Ya, karena itu Quran itu selalu menggunakan pola dikontraskan begitu. Setelah orang itu ketakutan dengan azabun muhin dan azabun alim, ya Allah, azabun alim. Alim itu kan sebenarnya al-mu'lim sebenarnya, azab yang pedih. Tapi kenapa kok dibikin alim bukan mu'lim? Kenapa? Karena dibikin sifat musyabbahah. Dengan dibikin sifat musyabbahah itu, alimnya itu kekal. Kita ini kan kalau ngomong siksa yang pedih, boleh jadi mungkin 1 hari, boleh jadi mungkin 10 hari, boleh jadi setahun, boleh jadi 1000 tahun. Enggak, ini alim. Karena dikasih bentuk sifat musyabbahah, maka dia selama-lamanya. Jadi azabnya ini tidak pernah kendor. Dia terus severe punishment. Kapan? Selama-lamanya, everlasting. Ya, itu namanya alim. Oke. Lah, orang mestinya kalau gini ya, watak manusia itu mestinya kalau kita habis mendengar sesuatu yang tidak enak, secara normal kalau fitrahnya manusia itu masih benar, dia akan mencari sesuatu yang membuat dia keluar dari situasi yang tidak nyaman. Ya dah. Sampai lek udan, gelek sing kering lah gitu loh, itu sudah normal, tidak mungkin orang begitu itu. Jadi mestinya hati kita itu terus gimana ya agar saya tidak masuk ke dalam azabun alim, azabum muhin gitu. Jadi kita ini kalau baca Quran itu persis seperti dialog sebenarnya. Hati kita itu menuntun mau ke sana, terus ayatnya bunyinya begitu. Kalau iya bener iki sing tak geleki gitu ibaratnya itu. Itu yang kita cari. Setelah kita mendengarkan azabun muhin, azabun alim, Allah kemudian menyambung, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun na'im. Kata Al-Quran Karim. Dikasih taukid duluan, dia dan semuanya pakai kaidah yang paling minimalis. Kita pikirkan ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang pertama. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Saya sering mendiskusikan ayat ini, tapi karena sudah break agak lama ya, saya ulang lagi lah. Yang pertama, kalau Al-Quran mengungkapkan innal ladzina amanu dengan kata kerja, tidak dengan kata benda, misalnya innal mu'minina
Itu untuk menunjukkan iman yang bukan kualitas premium. Ya, karena kalau diungkapkan dengan innal mu'minin berarti kata benda itu menunjukkan as-subut wal istimror, iman yang kokoh, iman yang kuat dan seterusnya. Itu namanya singer lah. Singer sama singing ya tentu berbeda lah. Yahya is singing, Roma Irama is a singer. Ya jangan disamain lah antara Roma Irama dengan saya. Beda. Kalau dinilai Roma Irama 10, saya 5. Lah, sekarang pikirkan. Quran tidak menggunakan innal mu'minina. Quran menggunakan innal ladzina amanu. Berarti ibaratnya apa? KKM-nya rendah. Ketuntasan apa? KKM ini ya. Ketuntasan kriteria minimumnya ya, itu rendah. Lah, ada sekolah yang KKM-nya tinggi. Ya, ada sekolah yang KKM-nya rendah. Tergantung siapa? Tergantung muridnya. Lek sak kelas kok, aduh gak ngangkat kabeh. KKM-nya dibawahin oleh gurunya. Kalau sampean tinggikan semuanya, tidak ada yang lulus. Nah, itu, gurunya merendahkan KKM-nya. Ya, wis pokoknya KKM-nya 60. Sekolahnya baik-baik, KKM-nya tinggi. KKM-nya 80 di sini Ustadz, gitu. Ya, bayangin Masya Allah. Jadi semakin sekolah itu baik, biasanya KKM-nya tinggi. Ya, kalau sekolah itu baik, KKM-nya tinggi. Saya tanya, surga itu ada enggak yang lebih baik tempatnya daripada surga? Sampean kalau pergi ke 5-star hotel, satu malamnya berbeda dengan pergi ke apa namanya yang umum itu namanya pinggir-pinggir jalan. Oyo sama apa satunya? Apa? Red Doors misalnya, ya betul lah Rek, gitu. 5-star hotel tinggi. Sekarang bayangin, untuk masuk Jannatul Naim, Allah pakai kriteria minimal. Allah. Orang kalau mikir begitu ya Allah, kata Allah, wis tak kei Quran kamu. Saya tidak minta kamu maksimal untuk bisa masuk ke surga. Wis lah, ngamalo meskipun minimal. Innal ladzina amanu, kata Al-Quran nomor 1 syaratnya. Ibarat nilai itu wis lah, imanmu meskipun 40, meskipun imanmu 50. Tapi tidak cukup iman. Yang kedua adalah wa amilus sholihat. Lagi-lagi perhatikan kata amilus sholihat. As-sholihat adalah sifat. Ya. Dia sifat as-sholihat itu mausufnya dibuang. Ya nah, mestinya wa amilu as-sholihat itu bukan mausufnya, bukan yang disifati. Yang disifati mana? Dibuang. Kalau dimuqaddarkan kayak apa berarti? Wa amilu al-a'mal as-sholihat. Jadi dikeluarkan maf'ul bihnya, ibaratnya itu dikeluarin. Mestinya harus ada maf'ul bihnya di situ. Wa amilu al-a'mala baru as-sholihati. Oke. Nah, yang menarik kalau isimnya itu jamak, mestinya kata sifatnya itu pakai as-sholihah, pakai tak marbutoh. Bukan pakai tak yang sholihat, bukan begitu. Ya. Misalnya al-akhlak, al-karimat, apa al-karimah. Ya, ini tidak ada. Samaan mosok kita tuh, mari agar kita ini dengan al-akhlak al-karimat. Nah, tidak ada. Ada al-akhlak al-karimah. Ya, pakai tak marbuto. Ya, merbut yang terikat maksudnya. Tidak buka ini taknya ya. Oke. Kenapa? Karena kalau pakai tak marbuto maknanya seluruh amal yang baik. Jadi al-a'mal as-sholihah, mereka menjalankan seluruh berbagai macam amal yang soleh. Tapi kalau pakai as-sholihat namanya jamak qalil. Ini jamak tapi qalil, jamak tapi sedikit. Ya, kayak ayyaman ma'dudat itu loh. Kayak ayyaman ma'dudat. Jadi hitungannya antara 3 sampai 10. Kalau pakai sholihat itu. Jadi Allah lagi-lagi disesuaikan. Karena di sini alladzina amanu pakai fi'il, amilus sholihatnya juga menggunakan yang minimal juga. Masya Allah. Jadi ibaratnya begini, oke lah.
Udah tak kasih Quran. Quran itu hudan wa rahmatan, kata Al-Quran. Iman dan jalankan isinya. Meskipun aku tahu imanmu itu masih tidak sempurna, meskipun aku tahu amalmu atas Al-Quranul Karim itu hanyalah sekian persen, gak apa-apa. Us kayak begitu saja, Masya Allah kalau kita pikirin ya. Ini agak mirip lah dengan kalau saya ngajar kasihan sama mahasiswa begitu. Teruslah saya kasihan sama kamu, meskipun nilaimu aslinya itu ya jelek, udahlah tak kasih B+ kamu, tak kasih A kamu. Padahal mestinya C misalnya. Kenapa? Karena di situ saking senengnya saya, nomor satu. Yang kedua ya karena pemurahnya. Jadi jangan menyangka, terus kamu menyangka begini, lihat kalimatnya. Jangan kamu menyangka karena amal dan iman itulah yang membuat kita dapat surga. Seperti kamu sekolah itu loh, kita sekolah itu loh, Rek. UTS untuk 60, UAS untuk 70, tapi dapat A. Itu kon diceritain nih, coba bayangin. Ya dah, kalau kita pikirin. Kenapa itu? Itu lahum. Lahumnya itu, yang gini, kalau rumus dasarnya itu, mestinya kan jannatun naim lahum. Kan begitu toh? Lahum itu harus di akhir. Ini kan ada takdim namanya, ya. Quran itu dalam balaghah banyak menggunakan takhir wa takdim. Itu satu bahasan sendiri. Ini takdim. Lahumnya mestinya takhir. Mestinya kalimat yang normal itu jannatun naim, al jannah an naim lahum. Kan gitu toh mestinya. Ya, kalau pakai jumlah ismiyah itulah begitu toh mestinya. Udah ada jumlah ismiyah lahum jannatun naim, itu ngowahi bentuk asal. Nah, ini menarik, lahumnya didepankan oleh Allah. Untuk apa kayak begini ini? Yufidul ikhtisas. Fungsinya lil ikhtisas. Spesiali. Ya, khususnya untukmu, untuk mereka ini. Ya. Jadi, kalau ada lahum, itu seakan-akan di dalamnya juga include maknanya sebenarnya bukan karena kamu yang kayak begitu itu lah, terus tak kasih hadiah oleh Allah SWT buat kamu itu. Kata Allah jannatun naim. Sekarang kita mengerti, tadi jadi azabun alim, sekarang jannatun naim, pakai musyabbah juga ya. Kenapa? Karena yang di sana siksanya terus everlasting, tidak pernah itu. Sekarang naimnya everlasting juga. Nikmatnya tidak pernah berhenti. Nikmat terus. Karena itu menggunakan kalimat naim. Naim. Jadi tidak pernah berhenti nikmatnya. Kita ini tidak apa sih di dunia ini yang tidak pernah kita bosan? Tidak ada. Sampai makanan apalah yang paling disenangi? Saya paling seneng spaghetti, Ustaz. Pagi spaghetti, siang spaghetti, sore spaghetti, besok muntah namanya udah. Ya lah. Mau apa? Nggak ada. Kita berhenti mendapatkan kenikmatan itu. Di dunia ini semuanya begitu. Tapi di surga enggak, karena naim, dia terus. Dia terus ya, Masya Allah. Tidak cukup dengan jannatun naim, Allah menambahi dengan kalimat khalidina fiha. Kita mungkin menyatakan, iya oke lah, saya dapat surga, memang kenikmatan di sana selama-lamanya. Tapi berapa hari saya di sana? Wah, kita kecewa kalau begitu itu. Kayak Anda liburan ke Bali 1 hari, besok harus pulang. Aduh, Rek, sayang ya. Nah, Allah menghilangkan sayang itu. Karena itu kemudian ditambahi dengan kalimat khalidina fiha wa'dallahi haqqa. Janji Allah itu benar. Janji Allah benar adanya. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Lihat ujung kalimatnya yang menarik ya. Al-aziz al-hakim. Yang pertama, al-aziz adalah alladzi la yaghlibuhu syai'. Ya. Al-aziz itu zat yang tidak bisa dikalahkan. Kalau ada orang yang, makanya biasanya diterjemahkan dengan apa? Yang maha kuat. Al-Aziz itu karena tidak bisa dikalahkan. Kalau ada sesuatu yang kita tidak bisa mengalahkan sama sekali, namanya Aziz. Nah, Allah itu Al-Aziz karena memang tidak ada yang bisa mengalahkan. Saking powerfulnya Allah SWT itu. Okay. Tapi yang menarik, ayat ini tidak hanya satu, tidak hanya Aziz, tapi ditambahi dengan
hakim. Kenapa bisa begitu? Gini, kita ini kalau dengar kata powerful, orang yang punya power, apa yang ada di kepala kita selain kita ketakutan, apalagi biasanya? Kecenderungannya untuk berbuat zalim. Ya dah. Sampai senengnya polisi? Gak suka. Kenapa? Karena polisi punya kekuasaan. Dan biasanya orang yang punya kekuasaan itu korup. Selalu begitu. Orang yang punya kekuasaan itu cenderung menyalahgunakan kekuasaannya terhadap pemerintah. Saya senang sih Pak, tapi pasti ada tapi nih. Semua terhadap orang yang menguasai kita itu kita nggak suka. Karena kecenderungan orang itu semakin powerful juga semakin korup dia. Ya, karena itu rumusnya power tends to corrupt ya kalau dalam ilmu politik ya. Kekuasaan itu berkecenderungan untuk korup ya dan seterusnya. Nah, agar jangan punya pikiran kita ini, kata Allah, kamu kira kalau kamu menghinakan Quran, kamu hidup di luar Al-Quran, terus kamu bisa ngalahin saya. Kamu sekarang di dunia menghina-hinakan saya, tak kasih waktu kamu, tak biarkan kamu. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, let them be for a while, kata Al-Quranul Karim. Biarin dia. Sebentar aja genoy, waring ini kon tak tegak. Itu ibaratnya famahilhum. Ya. Kata Al-Qur'an, biarkan dia sebentar saja. Ya. Karena ada orang Islam yang merasa kapan nih orang Quraisy ini sudah berbuat macam-macam sama kita ini. Kok dia belum dihukum-hukum aja. Satu sisi karena Allah sayang terhadap mereka. Masih dikasih kesempatan untuk bisa taubat. Tapi satu sisi biarkan dia. Nanti ada waktunya, biarkan dia senang-senang dulu di dunia. Habis itu saya hancurkan dia. Kasih kalimat tambahan ruwaidah. Pelan-pelan aja, slowly but surely. Itu namanya famahilil kafirina amhilhum ruwaidah. Sama. Orang yang kalau punya aziz itu orang bisa mikirnya begitu, jelek. Karena itu dikasih hakim. Kenapa? Seperti yang tadi. Makna yang awal Quranul Hakim. Berarti apa hakim itu? Hikmah. Yang pertama, dzu hikmatin. Jadi Allah itu maha powerful, tidak bisa dikalahkan. Tapi kekuasaannya dalam hikmah. Ada wisdom di dalamnya. Tidak ngacau hukumannya itu, kekuasaannya itu. Kalau Allah mengalahkan kamu, enggak. Karena itu tidak ada orang masuk neraka itu dan dia protes, kenapa ya saya kok masuk neraka? Enggak. Semua orang masuk neraka itu menyadari memang saya layak masuk neraka. Ya, kenapa? Karena hukuman Allah atau kekuasaan Allah. Jadi Al-Aziz itu Al-Ghalib Al-Mumtani'. Ya. Yang mengalahkan, yang tidak bisa dicegah. Itu namanya Al-Aziz. Dan karena Allah itu hakim. Hakim itu zat yang memutuskan. Karena itu Al-Aziznya Allah itu adalah berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena kamu tidak menaati Allah, karena kamu menghinakan Al-Quran, karena kamu hidup dengan caramu sendiri, yang itu kemudian melahirkan kejahilan, kezaliman, hukumnya adalah adzabun muhin, adzabun ali. Dan itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu fa inna tamamal izzah ayyakuna sahibuha, kata dia, hakiman. Ya. Maka sempurna kalau orang yang memiliki kekuasaan itu orangnya bijak. Sempurna kalau gitu. Sampai kalau punya pemimpin dia powerful terus orangnya bijak, itulah yang sempurna. Ya. Tapi kalau soborek saya kira sing dadi rektor, aduh, misalnya dia orang kasih powerful tapi kita yakin dia bukan orang yang punya yang wise, aduh berat ini udah. Ya, begitu pula orang yang bijak tapi kalau tidak punya powerful, dia juga sering dihinakan orang. Orangnya baik sekali Ustadz, cuma tidak punya kekuasaan, ya juga dizolimi orang. Ya dah. Karena itu harus dua itu. Aziz sama hakim itu harus bersatu sehingga menjadi sempurna. Allah SWT menyatakan di sini wa huwal azizul hakim. Jadi ini yang disempurnakan di ayat ini dengan kalimat wa huwal azizul hakim. Oke.
Itu digambarkan sekarang oleh Allah ya, digandengkan setelah orang yang menyelisih Quran sekarang innalladzina amanu wa amilus solihat, ya kata Al-Quran lahum jannatun na'im khalidina fiha wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbatin wa anzalna minas sama'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Sumber hidayah itu, ini harus diingat-ingat terus ya, sumber hidayah itu ada 3 menurut Al-Quranul Karim. Dan itu nanti kita dapati di dalam Al-Quran, seringkali kalau kita baca satu surah tertentu, ya apapun saja, biasanya 3 itu pasti ada nanti dalam Al-Quran. Tinggal kita tunggu aja. Ya. 1 dari arah atas, yaitu wahyu, sumber hidayah. Yang kedua dari arah belakang kita, yaitu qasas atau kisah-kisah zaman dahulu, atau sejarah, ya, dari the past. Sama yang dari arah depan kita, the future, depan kita, yaitu alam semesta semuanya sampai akhirat sana itu. Jadi itu sumber hidayah ya. Jadi dari atas ya, terus dari belakang sama dari depan kita, itu sumber hidayah. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 itu sumber hidayah jenis apa yang sudah diberikan? Dari atas, karena Quran ya dah. Mulai ayat 10 Allah bicara sumber hidayah yang dari arah depan. Kan itu sekarang digituin. Kita ini begini ya, salah satu kelemahan kita terhadap Al-Quranul Karim adalah karena kita seringkali tidak bisa memahami nazamnya atau struktur dari Quran. Karena itu kita seringkali bingung, apa maksudnya Quran itu. Coba kalau sampean pikir, lah iya mari cerita. Oke lah, dari tadi saya masih nyambung Ustaz. Cerita tentang Quran dulu, fungsi Quran, sikap orang terhadap Al-Quran terbagi 2, yang menerima dan yang menolak. Terus mari ngono kok moro-moro khalaqas samawati lah gitu loh. Ya apa sih? Kok moro cerita penciptaan langit? Kalau Anda menulis skripsi model kayak gini saya coret ini, enggak nyambung Mas. Wong mari bahas Quran kok moro-moro bahas khalaqas samawati wal ard. Itu menariknya Quran itu. Lah, padahal Quran dari awal sudah menjelaskan Quran itu adalah hudan lil muttaqin. Dia hudan, diingat tadi, hudan wa rahmah. Ya, di ayat yang pertama itu hudan wa rahmah lil muhsinin, kan begitu. Karena itu sekarang Quran itu selain juga memberikan dia rahmah sendiri, tapi dia juga mengajarkan kita cara untuk mendapatkan hidayah yang lain. Ya. Dari apa itu? Dari melihat alam semesta ini. Semua yang ada di depan kita. Melihat langit, melihat gunung, melihat hujan, melihat apapun sajalah, bahkan melihat diri kita sendiri. Kan itu kata Allah SWT. Dan begini ya, sebenarnya apa yang mau diajarkan dari melihat semuanya yang ada di depan kita itu, kita menyadari kemahakuasaan Allah. Itu semestinya. Takjub, karena itu ujung dari jargonnya UIN Malang, ya, ulul albab. Jargonnya apa ujung kalimatnya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu sebenarnya. Jadi kita kemudian menyadari nggak ada yang batil, Allah Maha Kuasa ya Allah, gitu. Karena kita ini kalau dihadapkan kepada sesuatu yang powerful, hati kita itu dengan sendirinya akan melting, rek. Siapapun saja. RT ketemu RW, lingklu RT. RW ketemu Pak Lurah, lingklu gini. Pak Lurah ketemu wali kota, ini semuanya. Wali kota ketemu gubernur. Tapi gubernur ketemu menteri dalam negeri, gini semuanya dia. Semua menteri ketemu Jokowi, takut dia. Cium tangan kecoa Jokowi. Nah ya dah. Itu selalu begitulah rumusnya. Siapa yang powerful, mesti dia. Nah, makanya kita ini harus memahami dan merasakan kebesaran itu. Allah SWT, powerfulnya Allah. Dan kita harus mengajarkan itu. Bukan hanya mengajarkan, rek, karena itu perlu dirasakan kebesaran Allah itu. Makanya penting outing, ngelihat ke mana-mana dan seterusnya itu. Dan yang menarik ya,
Hampir semua filosof itu, orang-orang pinter itu, senangnya ke gunung. Ke atas bukit, ke gunung. Karena dari situ itu melihat full view, pikiran lebih jernih. Jadi kalau orang naik ke gunung itu, dua yang dia dapatkan. Satu, dia melihat pemandangan lebih detail. Ya, yang pertama. Yang kedua, sebenarnya orang itu begitu tambah naik, dia semakin merasa semakin dekat sama Tuhan. Itulah kenapa banyak hampir semua tempat-tempat keagamaan itu yang di atas bukit. Namun kalau pergi ke mana-mana lah tempatnya Shaolin Temple atau apa, itu semuanya di atas bukit. Kita malah heran, kok iso yang gawe di sini ya? Sebenarnya dia mau cari apa? Satu. Yang ketiga adalah dia jauh dari masa. Karena kalau mau pikiran itu jernih, kita harus keluar dulu. Sehingga kita tidak lihat sengkarut itu dan kemudian berpikir jernih. Itulah mengapa meskipun Rasulullah ke Gua Hira. Nah, atau paling tidak kalau kita tidak bisa ke atas gunung, harus ada masa kita bertafakur. Itu maksudnya itu. Ya syukur-syukur tafakurnya itu sekaligus ke alam. Itu makin bagus sekali sebenarnya. Ya, mestinya harus begitu. Makanya sekolah-sekolah yang baik itu selalu ada itu. Tapi ya tidak tahu apakah dihubungkan ke tafakur atau tidak, ya itu lain cerita. Tapi idenya sebenarnya begitu, idenya. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah ini sebenarnya kalau kita pikirkan ngapain sih begini-gini? Hanya untuk menunjukkan kekerdilannya kita. Sehingga kalau kita tahu kerdilnya kita dan karunianya Allah yang begitu sangat besar, kita itu nanti ruhani kita, oke lah, mungkin tidak bisa disentuh sama Quran. Gitu, kira-kira sumber hidayah itu. Oke, kamu tidak bisa terus Al-Quran, oke lah, lihatlah langit, lihatlah bumi, itu. Karena itu sumber hidayah tadi, ya. Allah menciptakan langit bi ghairi amadin, dengan tanpa pilar, nggak ada pilarnya. Tarawunaha, sebagaimana yang kamu lihat. Di mana-mana kalau ada kanopi harus ada apanya, Rek? Pilarnya, pilar penyanggahnya. Kalau ada sesuatu yang di atas kita nggak ada pilarnya, ya roboh lah. Kata Allah itu, look, apalagi sekarang bayangin ya, 1500 tahun yang lalu. Allah itu bikin gambaran semacam itu. Coba kamu lihat langit yang ada di atasmu itu. As-samawat itu, dari kata as-sumu, semua yang ada di atas kita, itu namanya as-sama. Makanya samawat itu, sebenarnya semua yang ada di atas kita. Langit 1, 2, 3, sampai arsy-nya Allah sana. Namanya samawat. Allah yang menjadikan semua yang ada di atas kita ini, itu bighairi amadin. Ya Allah, iya ya, kok enggak ada ya. Padahal manusia itu setiap dia bikin atap, dia pasti ngasih pilar, amad, dikasih amad. Ini enggak ada. Lah itu mbok dipikir, itu saja kalau kita mikir, mestinya kita melahirkan gravitasi lah, ngono. Sing nemono justru Isaac Newton, nah gitu tuh. Quran nih ngomong bighairi amadin, tapi kita nggak pernah mikir, iya apa iki? Mungkin kalau Newton baca ayat ini, wah dari dulu ini tidak perlu jatuhnya apel, gitu. Newton itu menemukan gravitasi gara-gara kejatuhan apel. Dia jalan, apel jatuh ke dia, baru dia bilang, oke, apel punya berat. Turunnya ke bawah. Kata dia, does the moon also fall? Itu pertanyaan Isaac Newton yang terkenal ya. Apakah bulan juga jatuh? Kata dia. Bulan kan punya berat, kata dia. Kenapa bulan kok tidak menjatuhi kepala saya? Does the moon also fall? Kata dia. Itu yang membuat dia mikir kemudian. Bedanya kita, kejatuhan durian pun kita tidak mikir. Ya itulah bedanya orang jenius ya dengan tidak jenius. Ya Newton kejatuhan mikir Newton. Ya Masya Allah ya, itu Isaac Newton masih muda dia kejatuhan apel itu. Bener ya, itu saya baca di buku itu, bukan ngarang ya. Does the moon also fall itu. Itu kalimatnya Newton yang membuat dia menemukan gravitasi. Kita ini mestinya bighairi amadin, mikir mesti ini. Wong ini disuruh kita afala tatafakkarun, gitu. Tapi ya itu yang bikin kita, ya Allah, betapa banyak ayat. Ini mestinya dibaca oleh anak-anak teknik dan seterusnya, mikirnya ke sana. Mestinya kalau kita mikir gitu, ya Allah, betapa takjubnya, ya. Ternyata ada namanya gravitasi. Allah ngatur seberapa dekatnya, seberapa jauhnya, bagaimana di posisinya.
Kita kalau kayak gitu, kita mengerti, lihat. Ujung kalimatnya itu nanti lihat ya. Ayat satu dengan ayat yang lain, dan tema satu dengan tema yang lain, bahkan hubungan ayat satu dengan ayat yang lebih jauh darinya, itu semuanya Quran itu seperti spiral. Dia saling menghubungkan satu sama lain gini. Sekarang kalau tidak percaya. Tadi ujung kalimat akhir ayat ke-9 apa? Wa huwal azizul hakim. Sekarang kita dipertunjukkan oleh Allah aziznya Allah SWT. Ya dah. Sampean mungkin nyambungnya di mana Ustaz? Kan kayak tadi kayak tidak nyambung. Tapi kita lihat, setelah Allah jelasin Allah lah yang Al-Aziz, Maha Perkasa. Tak tunjukin kamu kalau tidak percaya Allah itu perkasa. Aku ciptakan langit itu nggak punya pilar. Waduh iyo, nyambung tiba yang itu. Hanya karena kita tidak merenungkan saja seakan-akan tidak nyambung. Gitu. Dan terutama adalah memang harus dikonsumsi dalam bahasa Arab. Karena kalau tidak kita konsumsi dalam bahasa Arab, itu susah untuk melihat munasabah dan seterusnya itu. Itu indahnya Al-Quranul Karim. Ya, oke. Yang pertama, khalaqas samawati wal ardi, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Setelah itu kata Allah, wa alqa fil ardi rawasiya. Dan aku campakkan kata Allah, ya, fil ardi di bumi itu rawasiya. Rawasiya itu gunung, Rek. Jadi gunung itu dalam bahasa Arab rusak itu. Gunung itu dalam bahasa Arab bisa jabal, bisa rawasi atau ar-raswu, ya. Kenapa Quran kok menggunakan kata rawasi di sini? Kok bukan jibal? Ya. Menarik karena gini, Rek. Kalau jibal itu tidak mengandung makna isbat. Ya, atau sabat. Karena rawasi itu makna dasarnya adalah dia memiliki makna as-sabat, kokoh, tidak bergerak, tidak berguncang. Ya, gunung disebut rawasiya atau ar-raswu itu jamaknya rawasiya karena dia kokoh, tidak bergerak kemana-mana. Nah, gimana ceritanya? Ada hadis yang riwayat yang menarik ya di dalam tafsir itu. Jadi waktu Allah menciptakan bumi itu, buminya itu seperti safina, seperti apa? Apa ini safina ini? Perahu, sampan, ya. Yang seperti di lautan itu. Jadi dia gini-gini, ya. Yang kalau dalam fisika kita sebut dengan bouncing, ya. Gini-gini. Malaikat terus ya Allah, ya. Terus siapa yang menghuni di situ? Lah kalau dia bergerak terus begini, kata Allah wa alqa fil ardi rawasiya. Kemudian Allah nyiptain gunung tadi, tung 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 tung, terus langsung stabil gini, Rek. Ding. Wah, ngono ceritane ngono. Wallahu alam ya bener apa enggak. Tapi kalau kita baca tafsir ceritanya begitu. Malaikat bertanya kepada Allah karena baru jadi ya buminya, terus dikasihkanlah gunung. Sehingga kemudian antami dabikum. Agar apa? Agar kemudian diam dan seakan-akan flatten. Seakan-akan itu flat. Ya, dibikin tenang, sesuatu yang tidak bergerak. Kalau bergerak-gerak terus, kita kan tidak menganggap itu flat, Rek. Ya, bahkan tanah itu datar, kalau lagi goncangan, aduh, kok kabeh koyo ndono sing padahal tanahnya datar. Ya padahal ban kita yang bocor ya toh. Kok kayak sih tiba-tiba bocor bannya. Nah, ya sama. Karena itu dikasih Masya Allah, coba. Allah itu menyediakan rumah buat kita sebelum kita kembali ke akhirat ini. Masya Allah, coba. Diciptakan bumi. Terus tidak dikasih pilar. Bayangin ono pilare. Ya apa terus kita ya, langitnya dikasih pilar nomor satu. Yang kedua, biar tidak berombang-ambing, dikasih rawasiya. Karena itu kata Syekh Fadil Samirai, itu tidak dikasih jibal, dikasih rawasiya. Kenapa menggunakan kata rawasiya? Karena agar hadir di otak kita itu pemahaman sabat. Biar buminya diem, terus antami dabikum, seakan-akan flat. Agar kemudian menjadi tenang. Untuk siapa itu? Bikum, untuk kamu semuanya. Kata Allah SWT. Coba bayangin ya, nanti direnungin ya. Oke, itu dulu. Setelah itu kata Allah, wa batsa fiha min kulli dabbah.
Setelah itu, setelah kemudian di flatten the earth, ya, karena setelah dikasih itu, kemudian ditumbuhkan oleh Allah, dikembangkan, ya, ditumbuh kembangkan apa? Mingkul lidabah, dari berbagai macam hewan-hewan. Ini kalau orang senang geologi, sayangnya saya tidak ngerti geologi ya. Orang yang mungkin senang itu, mungkin bisa difikirkan, bagaimana proses menjadikannya bumi sampai nanti manusia itu. Memang kalau menurut ceritanya begitu ya. Jadi setelah bumi ada, terus nanti yang pertama ada memang hewan, bukan tumbuhan, bukan tumbuhan nih. Maksudnya nanti hewan kemudian dijadikan oleh Allah SWT. Itu yang kata Quran menyatakan wa batsa fiha min kulli dabbah. Masya Allah ya. Allah memperkembangbiakkan wa batsa fiha, di dalamnya min kulli dabbah, dari segala hewan melata. Apapun saja itu dabbah. Nanti muncul nanti semuanya itu ya, kambingnya semuanya. Ini nanti mirip. Nanti kita dapat ya, kalau sampean sering nadaburi Quran, model yang kayak begini nih, cara Allah nasehatin kepada kita setelah Quran terus dikasih gini. Banyak sekali dalam Al-Quran, banyak sekali dengan model yang berbeda-beda. Di ayat ini Allah menjelaskan bagaimana dibikin flattennya itu. Ya, setelah itu dimunculkan hewan-hewan. Wa anzalna minas sama. Kemudian dari langit, kita mungkin bertanya, lah yuk kenapa kok dikasih langit? Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa kok diawali dengan dikasih kanopi? Karena dari langit itulah aku turunkan, kata Allah, ma'an, kasih air. Fa'ambatsna fiha, dan kemudian kami tumbuhkan tanah yang awalnya gersang itu. Dikasihkan oleh Allah, ya, air, kemudian tumbuh min kulli zaujin karim, yang menarik. Dan kemudian ditumbuhkan oleh Allah SWT min kulli zauj, dari berbagai macam spesies. Kalau kita kalau tumbuhan itu apa ya namanya? Bukan spesies, tumbuhan itu. Berbagai macam tumbuhan. Zauj itu maknanya asnaf. Kayak di surah Waqiah ya. Salah satu gimana manusia itu dibagi jadi 3 ya, ashabul yamin, ashabul maimanah, ashabul shimal, sama sabiqun sabiqun ya. Quran menyatakan salasu azwaj, gimana surat nanti dilihat di surat gimana, salah satu azwaj ya, di surah Waqiah seingat saya ya. Sama di situ bukan 3 istri maknanya, bukan, atau 3 pasangan, tapi maknanya sinfun atau asnaf. Maksudnya min kulli zaujin. Lah ini mungkin kalau orang botani, apa namanya itu? Botani, ya, itu mengerti itu apa. Saya lupa dulu apa berdasarkan apa, kan ada gitu, digolongkan kata Allah itu. Nah itu Allah terus bikin namanya min kulli zaujin. Ya, min kulli zauj. Nah itu harus dipikirkan, kenapa kok Allah menggunakan kata zauj sebenarnya? Itu clue yang sangat menarik deh. Kenapa Quran kok menggunakan kata zauj untuk masing-masing? Kalau secara bahasa sih zauj ya itu maknanya adalah bagian saja atau kelompok jenis lah, mudahnya kalau kita pikirkan itu. Oke. Min kulli zaujin, sebentar, mana saya sampai mana tadi? Wa anzalna sudah min kulli zaujin, ya, kulli sinfin ya, karim. Di surat Qaf kita tidak menggunakan, Allah tidak menggunakan zaujin karim, zaujin bahij. Di surat Qaf ya. Ya apa anu lali aku. Min kulli zaujin bahij fa ambatsna, ya apa? Pokok akhirnya min kulli zaujin wal arda madadnaha rawasiya wa ambatna min kulli zaujin bahij ya. Wal arda madadnaha, dan bumi itu kami flatten kata Al-Quran. Dibikin datar ya, seakan-akan tidak bulat lagi karena kemudian kita nyaman di dalamnya. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya, dan kemudian dicampakkan juga gunung-gunungnya. Wa ambatsna min kulli zaujin bahij, dan kami tumbuhkan kemudian darinya min kulli zaujin bahij. Karena ayat sebelumnya itu semua berbicara tentang keindahan sebenarnya, tentang zinah. Karena itu yang paling cocok Quran menggandengkan dengan
bahjah. Karena ini tentang keindahan. Karena itu kaitannya min kulli zaujin bahij. Kalau yang di sini enggak. Di ayat ini, kenapa kok dengan karim? Karena Allah tidak sedang menggambarkan keindahan, tapi menggambarkan karunia. Karim, orang disebut karim jika apa? Jika amat sangat pemurah, amat sangat banyak kebaikannya, amat sangat banyak kemanfaatannya. Balighul judah katsirul khair wal manfaah, namanya karim. Ya, makanya kita biasanya menerjemahkan karim itu yang maha pemurah, ya, maha pemurah. Orang yang diberi oleh Allah sesuatu namanya mendapatkan karomah. Sayangnya kita ini hanya mensederhanakan karomah hanya dengan kesaktian. Padahal karomah itu semuanya, karomah itu ya semua anugerah Allah SWT, kebaikan, kemanfaatan, pertolongan Allah, semuanya itu adalah karomah. Ya, orangnya disebut keramat. Gitu. Monggo keramat itu. Kenapa? Karena dia banyak mendapatkan karomahnya Allah. Kalau ada orang yang generous, orang yang itu namanya karim. Nah, kenapa min kulli zaujin karim? Karena Allah yang menunjukkan dari pohon-pohon itu kamu nanti bisa dapatin ya berbagai macam kebaikan, berbagai macam kemanfaatan, berbagai macam kepemurahan yang kamu bisa dapatin dari berbagai pohon itu. Masya Allah. Apalagi sekarang kita bisa melihat itu ya. Sampean lurus sini nanti ke atas sana, ono pohon durian 2 di situ itu. Satu pohon bisa buah berapa itu? Ada 15 paling. Montong lagi. Tidak jauh dari sini, mungkin berapa meter itu. Kalau lewat situ, Allah sambil ngiri ya Allah, sak pohon itu. Ada kali tidak 15 itu. Besar sudah, montong lagi. Nah, gitu kalau kita pikirin ya Allah, itu namanya zaujin karim. Zaujin karim. Lah pohon-pohon itu begitu. Al-Quran menggambarkan min kulli zaujin karim. Min kulli zaujin karim. Jadi kalau yang di ayat yang sebelumnya itu di surat Qaf itu katanya siyakuz zinah wal jamal. Ya, siyakuz zinah wal jamal. Oh ya, afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj, kata Al-Quran. Kamu tidak lihat toh ke langit sana itu yang ada di atasmu itu, bagaimana Allah banainaha, menciptakannya, membangunnya, zayyannaha, kemudian menghiasinya, wa ma laha min furuj, tidak ada retaknya. Loh, Allah menggambarkan keindahan di situ. Bumi dilapangkan, dikasih itu, kemudian cocoknya zaujin bahij. Kalau di sini siaknya itu bukan siyakuz zina wal jamal di ayat sini. Karena itu Quran tidak menggunakan model yang semacam itu. Ya, ke min kulli zaujin karim. Ditutup dengan kalimat hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladina min dunih bal zalimuna fi dhalalim mubin. Ya, terakhir hadza khalqullah. Inilah khalqullah. Khalqullah itu makna yang pertama bisa dipahami ini masdar tapi yang dimaksudkan isim maf'ul. Jadi maksudnya makhluqatihi. Ya, hadza makhluqatillah, maksudnya begitu. Meskipun di situ masdar tapi yang dimaksudkan adalah ismul fa'il, ya, ismul maf'ul maksud saya, ya. Yang kedua, memang tetap dimaknai masdar. Jadi kalau dimaknai masdar berarti khalqullah berarti apa? Penciptaannya. Yaitu khalqihi, ya. Hadza khalqullah. Fi'lullah, kayak begitu, ya. Jadi inilah penciptaannya Allah. Inilah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bumi, langit, semuanya itu. Begitulah Allah menciptakan. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih, kata Allah. Fa'aruni, maka perlihatkan kepadaku madza khalaqal ladzina min dunih. Lah, ini menarik dari Syekh Samirai, kata dia. Kenapa Allah menggunakan madza, bukan ma? Ada dia. Karena kalau menggunakan ma itu bisa dua, bisa difahami ma mausul, bisa difahami ma istifham. Kalau madza fungsinya cuma satu, istifham saja kalau madza itu. Dan istifham di sini ini fungsinya at-ta'jiz wal istihza. Fungsinya untuk menghinakan, melemahkan fungsinya.
Tapi kalau menggunakan ma, maka dia bisa berfungsi sebagai isim mausul. Kalau isim mausul, kalau dia ma mausuliyah, maka dia tidak mengandung makna ta'jiz wal istihza. Karena itu dia tidak menggunakan ma. Meskipun mungkin maknanya sama saja, tapi Allah itu menghindari, nomor satu itu. Yang kedua, selain dia tidak bisa membatasi hanya istilah. Yang kedua adalah kalau ma difungsikan sebagai mausuliyah, maknanya menjadi Allah, seperti alladzi, ya, seperti gini jadi hadza khalqullah fa'aruni alladzi khalaqal ladzina dan seterusnya. Seakan-akan menunjukkan ada Tuhan lain yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak pakai ma, biar menghindarkan makna itu. Itu orang yang senang bahasa mesti senang, ya. Karena itu Allah tidak menggunakan ma. Kalau kita, saya yakin kalau kita yang nulis pakai ma, nggak mungkin madza lah. Ngapain? Fa'aruni ma, gitu mungkin, ya. Nggak mungkin madza. Di sini pakai madza untuk menghadirkan apa tadi? At-ta'jiz wal istihza. Ya. Kata Al-Quran, siapa yang menciptakan selain Allah SWT? Nggak ada yang menciptakan. Waridzalimuna fi dhalalim mubin. Akan tetapi orang yang zalim itu sungguh berada dalam kezaliman yang sangat clear, jelas, nyata. Kenapa disebut fi dhalalim mubin? Karena gini ya, orang itu disebut zalim, nomor satu adalah ya karena dia yang selain Allah itu tidak menciptakan sesuatu. Yang menciptakan hanya Allah SWT. Terus kita kok memberikan alamat nama kepada orang yang tidak menciptakan dengan sebagai pencipta, ya namanya zalim. Wong dia laki-laki kok sampean sebut perempuan, ya zalim. Wong dia bukan sarjana kok disebut sarjana, ya zalim, gitu. Nomor satu. Yang kedua, zalimnya itu clear banget. Wong dia itu tidak ikut UAS kok diluluskan, Ustaz. Zalim. Itu poinnya, persis ya. Yang kedua adalah kenapa dia disebut zalim, ya, dhalalim mubin? Karena yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia menghinakan dirinya, dia menjelekkan dirinya dengan cara menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan zalim. Itulah yang disebut dengan zalim. Ya, pas ya ayat ke-12 dan terakhir begini, kenapa kita kok diingatkan begitu? Seakan-akan begini ya. Singkatnya, sebenarnya saya ingin gandengin sama surat Yasin, tapi waktunya tidak cukup. Tapi begini, kita ini kalau saking nemennya kita karena diingatkan pakai Quran, kok tidak sadar-sadar, seperti orang tua itu loh. Orang tua itu kalau sudah sangat mangkel sama anaknya karena tidak sadar-sadar dikasih peringatan, terus ya didudukkan. Saya ini kurang apa sih sama kamu? Ya, atau istri lah misalnya. Istri itu kok ndak nurut, disuruh ini ndak nurut, didudukin. Terus kita bilang, saya kurang apa sih sama kamu? Saya beliin rumah, saya beliin mobil, saya beliin kini, saya gini-gini, saya siapkin semuanya itu selalu untuk kamu. Mbok nurut apa sih? Mbok taat saya sih? Itu nak maunya, Kita ini sama digituin sama Allah SWT. Bu, kamu lihat langit itu. Tak ciptain langit, tak ciptain bumi, tak kasih gini, kemudian tak ratakan, biar kamu bisa enak hidup di sana. Tak tumbuhin hewan-hewan, tak tumbuhin buah-buahan semuanya, dan memberikan makanan buat kamu semuanya. Terus semua itu yang nyiptain saya. Itu maksudnya. Bumi yang nyiptain saya, langit yang nyiptain saya, air yang nyiptain saya. Tak kasih hewannya, tak kasih tumbuhannya, kamu makan dari situ. Bahkan kamu hidup dari situ, bayangin. Kita ini kalau mikir begitu ya, nangis kita ini kalau mikir. Sampai terus makan rawon, kok iso mari mangan rawon terus ndak sholat. Padahal yang bikin kambing sama sapinya itu Allah SWT. Coba bayangin. Kok bisa orang makan apel, habis makan apel dia berbuat maksiat. Padahal apel yang bikin Allah, kok cinemen nih awakmu, ibaratnya gitu. Jadi maksudnya. Kan itu Allah mengaitkan, setelah dikasih Quran, Allah kasih kita itu. Itu orang kalau menyadari, ya Allah, itu namanya hakim. Itu namanya hakim. Agar kita itu sadar-sadarnya, zalimnya kita keterlaluan. Namanya zalim. Zalim itu gitu. Tidak selayaknya mestinya. Itu namanya zalim. Ya. Itu saja, mulai minggu depan insya Allah kita sudah masuk ke Luqman. Baru kita masuk ke contoh
contoh konkret orang yang oleh Allah dikasih hikmah. Kenapa? Karena dia berinteraksi dengan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nanti dia digelari dengan Luqman the Wise ya, mulai minggu depan insyaallah di ayat yang ke-12. Demikian untuk sore hari ini, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.